Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jigam Tanizan. Saya berasal dari kelas A1 dengan NIM 231501115. Kali ini saya akan membuat tugas SAIKA, yaitu tugas video pengganti ujian lisan. Dan di sini saya akan membahas tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuannya. Berikut adalah penjelasannya yang akan saya jelaskan di video selanjutnya. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan materi yang saya bawakan, yaitu integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Al-Quran bukanlah sebuah buku ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mencapai kesejahteraan dunia maupun di akhirat. Namun dengan demikian, dalam Al-Quran, ayat-ayat yang terkandung, manusia hanya berpikir menggunakan akal dan pikiran mereka saja yang diberikan oleh Allah SWT kepada umatnya. Kemudian, banyak umat manusia yang banyak mengandalkan ilmu pengetahuan yang berdiri pada posisinya masing-masing, karena bidang sains cuman hanya mengandalkan data secara empiris, sementara agama kita mengandalkan dogma yang bersifat gaib yang didasarkan kepada keimanan. Namun, demikian tidak berarti keduanya tidak bisa saling dikaitkan, karena sama-sama berasal dari Allah SWT. Selanjutnya, karena apa didasarkan kepada Allah SWT? Karena pada dasarnya, yang diturunkan itu adalah hakikat ayat-ayat Allah. Al-Quran mempersilahkan manusia untuk mengujinya dengan berbagai macam pendekatan, yaitu ada linguistik, sejarah logika, hingga sains. Sejauh ini yang dijelaskan oleh Al-Quran tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan modern, seperti tafsir Idazi yang selama ini dikenal sebagai Al-Quran. Dibuat sedemikian rupa, tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Hakikat ayat Allah dalam sains adalah bahwa ilmu pengetahuan menjadi sarana untuk membaca, memahami, dan melindungi tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang tersebar di alam semesta ini. Dalam pandangan sains dan iman bukanlah hal yang terpisah, melainkan saling menguatkan. Jadi, sains dan iman itu saling menguatkan. Selanjutnya di sini saya akan membahas slide selanjutnya, yaitu kesatuan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Kesatuannya itu yaitu kauliyah dan kauniyah ini sama-sama ayat dari Allah SWT. Perbedaannya, kauliyah ayat-ayat Allah yang diturunkan melalui rasulnya dalam bentuk kalam ilahi. Sedangkan kauniyah yaitu ayat-ayat Allah, segala ciptaan Allah yang terhampar di alam semesta sebagai bukti eksistensi Allah SWT. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang gaya bahasa Al-Quran, yaitu kita mulai pada ayat kauliyah dulu. Pada poin pertama kita membahas tentang keindahan bahasa. Gaya berbahasa mencakup berbagai bentuk retorika seperti majas, perumpamaan, dan gaya bahasa lain yang membuatnya menarik dan mudah dipahami. Kemudian ada balagah yang kurang lebih sama dengan pemahamannya dengan gaya bahasa tadi. Kemudian memasuki ijaz mujizat. Kemujizatan ini menjadi bukti nyata bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah SWT. Kemudian ketepatan makna yang tersembunyi. Al-Quran mengandung makna yang mendalam dan tersembunyi yang tidak selalu mudah dipahami oleh permukaan. Kemudian ada musikalitas fleksibel dan kontekstual. Al-Quran memiliki irama dan ritme tersendiri, membuatnya enak didengar dan dihafal. Meskipun Al-Quran adalah kitab suci yang abadi, gaya bahasanya memiliki fleksibilitas disesuaikan dengan berbagai konteks dan situasi pada zaman sekarang. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang ayat-ayat kauniyah, yaitu pada dasarnya Al-Quran menyerukan manusia untuk menggunakan akalnya dengan beragam bentuk redaksi tentang segala hal, kecuali tentang zat Allah, karena kemampuan akal yang terbatas itu. Manusia cukup memikirkan tentang ciptaan Allah yang terhampar di langit dan di bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, termasuk di dalam diri manusia itu sendiri. Imam Al-Ghazali dalam menjelaskan objek pemikiran ayat-ayat kauniyah ini, yaitu membaginya menjadi dua, yaitu ada kelompok ciptaan Allah yang tidak dapat diketahui wujudnya, dan ini tidak mungkin menjadi objek pemikiran. Sebenarnya, dalam hal ini ada banyak sekali ciptaan Allah yang tidak dapat diketahui oleh kita sendiri. Kedua, ada ciptaan Allah yang dapat diketahui asal dan jumlahnya, tetapi tidak diketahui secara rinci. Pengetahuan tentang detail ciptaan Allah sekelompok ini baru dapat dicapai dengan cara berpikir, meneliti, dan melakukan kajian secara sungguh-sungguh. Kemudian selanjutnya saya akan membahaskan tentang interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Interkoneksi berasal dari kata inter, yaitu antar, dan connection yang berarti hubungan. Yang berarti hubungan, timbal balik atau berkaitan antara dua atau lebih. Dalam konteks ilmu dan agama, interkoneksi berarti adanya hubungan saling mendukung antara berbagai jenis pengetahuan, termasuk antara wahyu, agama, dan akal ilmu.
Kemudian, ayat qauliyah memberikan makna pada fenomena alam, yang bisa saja kita lihat dalam Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20, yang berarti Allah memerintahkan manusia untuk melindungi ciptaannya seperti unta, langit, gunung, dan bumi. Dan juga ayat ini memotivasi eksplorasi ilmiah terhadap alam. Kemudian ada ayat kauniyah, yaitu memperkuat kebenaran ayat qauliyah. Contohnya dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, yang berarti Allah menyebut bahwa langit dan bumi dahulu menyatu lalu dipisahkan. Temuan kosmologi modern, teori Big Bang menjadi penegas ayat ini, menunjukkan keselarasan antara wahyu dan sains. Sains yang tidak terhubung dengan wahyu kehilangan arah ilmu tanpa wahyu, bisa membawa pada penyimpangan etika, seperti pada penyalahgunaan teknologi. Kemudian, interkoneksi dengan wahyu menjaga agar sains tetap dalam koridor, manfaat dan kemaslahatannya. Kemudian ada wahyu tanpa pemahaman. Atas realitas bisa stagnan jika ayat qauliyah hanya dibaca secara literal tanpa pemahaman terhadap konteks kauniyah. Maka, pesan yang luas progresif dalam Al-Quran bisa tertutup. Misalnya, ayat penciptaan manusia memerlukan pemahaman biologi, embriologi, dan ilmu alam. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Dalam Islam dibangun atas 3 pilar utama, yaitu ada iman, akhlak, dan maslahah atau kemaslahatan. Pengembangan iptek tidak boleh lepas dari nilai keimanan, harus berlandaskan pada akhlak mulia dan ditunjukkan kemaslahatan umat manusia. Pertama ada iman. Pengembangan iptek harus dilandasi oleh keimanan kepada Allah SWT dan keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah ciptaannya. Kemudian ada akhlak. Akhlak berarti pengembangan iptek harus dijiwai oleh nilai-nilai akhlak mulia yang bersumber dari ajaran Islam. Penerapan iptek harus dilakukan secara bertanggung jawab, adil, dan tidak merugikan orang lain itu sendiri. Akhlak juga berperan dalam mencegah penyalahgunaan iptek, seperti penyalahgunaan untuk tujuan merusak atau membahayakan orang lain. Kemudian ada maslahah. Tujuan utamanya yaitu pengembangan iptek dalam Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Sekian presentasi saya pada malam ini. Bila ada salah atau jengkel mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.